Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita sayangi keluarga besar Ammi almarhum Habib Abdul Qadir Al-Idrus, istri, anak, mantu, cucu. Kita doakan semoga semuanya selalu berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rizkinya, kabulkan hajatnya, dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Juga sama-sama kita sayangi uminda kita, umi saya sebenarnya, Umi Nung Asgaf. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, fitaatillah, dibahagiakan hatinya insyaallah, diberkahi hidup dunia dan akhiratnya, amin. Para ustadzah Raihatul Jannah dan para ustadzah yang lain, kakak-kakak, ibu-ibu, adik-adik, yayu-yayu, yang semoga semuanya dirahmati, dicintai Allah Subhanahu wa taala, disayangi, disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah, amin ya rabbal alamin. Pernah satu waktu Nabi naik mimbar bilang amin, naik mimbar lagi bilang amin, naik mimbar lagi bilang amin. Sahabat bingung, Rasul, kita dengar engkau mengucapkan amin tapi kami tidak mendengar doamu. Kata Nabi Muhammad, yang doa bukan saya tapi malaikat Jibril. Ya Rasulullah, siapa yang mendapati orang tuanya di masa tua atau salah satunya tapi dia tidak bakti kepada orang tuanya sehingga orang tuanya tidak menjadi penyebab dia masuk ke dalam surga, semoga anak ini dijauhkan dari rahmatnya Allah. Qul amin. Bilang amin wahai Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, aku pun bilang amin. Mudah-mudahan kita punya orang tua dibahagiakan Allah semuanya. Mudah-mudahan kita punya orang tua, jadi orang tua yang memudahkan anak untuk berbakti kepadanya. Amin. Dan mudah-mudahan kita sebagai anak dikaruniai Allah kemudahan untuk bisa berbakti kepada orang tua kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, katanya Nabi Muhammad, malaikat Jibril bilang, ya Rasulullah, siapa yang disebutkan namamu tapi hatinya biasa aja, tidak bergerak untuk bersolawat padamu, semoga orang ini semakin dijauhkan dari rahmatnya Allah. Ucapkan amin ya Rasulullah. Nabi Muhammad bilang amin. Geraknya hati ketika diceritakan tentang Nabi Muhammad itu tanda kebahagiaan seseorang, tanda keberuntungan seseorang. Bu, ibu kalau diceritain siapa yang ibu sayangin, kan hatinya bergerak tuh. Ibu kalau misalnya diceritain, saya tadi ketemu cucu ibu, ya ampun bu, cucu ibu lucu banget sih. Hati ibu langsung bergerak-gerak, berbunga-bunga, dengerin dengan tajam, dengan penuh kehusyuan, dengan penuh kesenangan, kebahagiaan. Nah, itu orang mukmin kalau diceritakan tentang Nabi Muhammad kayak begitu. Kalau diceritakan tentang Nabi Muhammad kayak begitu. Sehingga hatinya langsung bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ibu-ibu, teman-teman, saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya beberapa kali pergi ke Mesir. Orang Mesir itu, Bu, temperamen lebih daripada orang Indonesia.
Ibu kalau ngeliat orang Indonesia kan suka gampang marah-marah. Nah, itu orang Mesir lebih lagi Bu. Orang Mesir tuh gampang banget disulut kemarahannya. Makanya jadi gampang banget dapetin orang-orang Mesir berantem, bertengkar di jalan-jalanan. Yang namanya klakson itu, kita di Indonesia aja kalau lagi macet kadang-kadang sudah suka kebisingan sama suara klakson. Di Mesir lebih lagi Bu, di Kairo tuh ya Allah luar biasa. Ya saya waktu ke Kairo saya bersyukur ada negara yang lebih macet daripada Jakarta. Saya bersyukur ada kota yang lebih kotor daripada, dan negara lebih kotor daripada Indonesia gitu. Nah ini Bu yang saya mau ceritain, orang Mesir Bu lagi marahnya kayak apa, begitu disebut nama Nabi Muhammad bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jadi lucu, kalau ngelihat orang Mesir berantem lucu. Kamu nih emang dasar, yang lain teriak, sallu ala Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Dia lagi berantem solawatan dulu, habis itu lanjut lagi berantemnya. Pokoknya yang penting mereka nggak bisa dengar nama Nabi Muhammad kecuali bersolawat kepada Nabi Muhammad. Itu insya Allah yang bisa nyelamatin orang Mesir tuh. Rasa cintanya kepada Nabi Muhammad. Orang Turki lain lagi. Orang Turki tuh Bu, kalau disebut nama Nabi Muhammad mereka akan taruh tangannya di dadanya. Tiap kali disebut nama Nabi Muhammad mereka akan taruh tangan di dadanya sambil senyum gitu. Kayaknya tuh Nabi Muhammad mau ditaruh di hati aja dah. Gitu ya. Setiap kali diceritakan tentang Nabi Muhammad mereka akan taruh tangan di dada mereka. Ekspresi cinta. Yang diceritakan sama Nabi Muhammad mengenai ekspresi cinta kita kepada Nabi, setiap kali kita disebut nama Nabi besar Muhammad, kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang kalau diceritain nama Nabi, disebut nama Nabi besar Muhammad, dia tidak bersolawat biasa aja gitu, kayak diceritain tentang nama Pak RT, diceritain nama Pak RW gitu ya, disebutin namanya orang yang ibu nggak kenal, biasa aja kan. Ada orang mukmin yang kayak begitu, ketika disebut nama Nabi Muhammad hatinya nggak bergerak apa-apa. Kata malaikat Jibril, yang kayak begini semoga dijauhkan dari rahmatnya Allah. Nabi Muhammad bilang, amin. Ya, semoga orang itu dijauhkan dari rahmatnya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kita nggak masuk insya Allah. Amin. Yang ketiganya, man adrak Ramadan. Siapa yang dapat bulan Ramadan, falan yaghfirahullah, tapi dia tidak mendapatkan ampunan di selama bulan Ramadan. Puasa berantakan, terawih boro-boro, sedekah enggak, sibuknya belanja baju lebaran. Sibuknya belanja baju atau sibuk bikin kue lebaran. Ada yang begitu? Mana orangnya? Ya Allah, ya Allah. Teman-teman sekalian saya muliakan, kata malaikat Jibril, siapa yang kayak begitu modelnya, maka dia tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah di bulan-bulan yang lain. Semoga dia tidak mendapat ampunan Allah di bulan-bulan yang lain. Ucapkan amin wahai Rasulullah. Nabi Muhammad bilang amin. Diusir nih orang yang dapat Ramadan, ujian Ramadan dia nggak berhasil menjalaninya sehingga diusir dari sekolahan. Na'udzubillah. Yang tinggal kelas, gimana tuh yang tinggal kelas? Yang tinggal kelas datang Ramadan tapi nggak nambah apa-apa dari ibadah-ibadahnya, nggak ada perasaan hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang bulan suci Ramadan puasa sih, tapi bangun jam 2 siang. Sholat duhur baring-baringan lagi nungguin asar. Habis asar nyari makanan buat buka. Ada yang model puasanya begitu? Mana orangnya?
Masya Allah. Sepanjang siang ngantuk, sepanjang malam begadang, tapi bukannya ibadah. Nonton TV, nonton film, gitu ya. Ada yang maraton drama Korea katanya. Orang Indramayu sih nggak ada nih, karena nggak tahu drama Korea. Masya Allah bu. Insya Allah kita nggak ada yang begitu ya. Puasa sih, tapi nggak kayak puasa gitu. Isinya antara makan di waktu malam sama tidur di waktu siang. Yang kayak begini nih puasa, tapi puasanya itu nggak bikin dia naik kelas. Terawih juga kadang-kadang, tapi nyari masjid yang paling cepet. Paling enak terawih di Baitur Rahman. Kalau imamnya si fulan, kenapa gitu cepet? Masya Allah. Ada yang begitu? Kayaknya yang senyum-senyum ngerasa nih pengalaman hidup ya. Masya Allah. Nih teman-teman saya sekalian, nggak naik kelas. Nggak naik kelas. Makanya begitu selesai Ramadan, ya biasa aja. Tidak ada yang naik dari suasana hatinya, dari keadaannya. Ada lagi tingkatan yang berikutnya. Tingkatan yang berikutnya orang-orang yang naik kelasnya. Datang Ramadan naik lagi kelasnya. Ramadan berikutnya naik lagi kelasnya. Nafsunya dari yang asalnya nafsu yang ammarah bisu, naik jadi nafsu lawamah, kemudian naik jadi nafsu mutmainnah. Apa sih tandanya? Allah cerita dalam Quran tandanya orang yang lulus ujian Ramadan. Apa tandanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, kenapa puasa kok perintahnya kepada orang beriman? Karena hanya orang yang beriman yang bisa jalanin puasa. Orang kalau imannya kurang-kurang bu nggak kuat puasa. Ibu juga kalau nggak karena niat puasa nggak kuat dah bu, nggak makan dari subuh sampai maghrib, betul nggak? Coba aja ibu, nggak niat puasa tapi nggak boleh makan atau ibu nggak makan, nggak ada makanan gitu, nggak ada minum juga dari subuh sampai ke maghrib, tapi nggak niat puasa, kuat ibu? Nggak kuat. Jam 11 saja masih liatin jam aja. Padahal tadi udah sarapan. Ustazah kira-kira sampai jam berapa ya? Masya Allah, lapar nih perut saya nih. Jam segini udah keliengan kalau belum sarapan, kan gitu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Syaratnya puasa tuh mesti iman dulu, karena orang kalau nggak beriman nggak kuat puasa. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kaum sebelum kalian. Jadi bu, nggak ada tempat yang nggak wajib puasa. Saya mau cari pulau yang nggak wajib puasa, ada apa nggak kira-kira? Nggak ada ya bu ya. Mau tinggal di negara mana aja yang namanya puasa Ramadan hukumnya wajib. Karena jangankan di zaman sekarang, puasa ini bu sudah kewajiban dari zaman dulu-dulu. Dek, puasa tuh udah kewajiban dari zaman dulu. Dari zaman Nabi Adam tuh udah ada puasanya. Zaman Nabi Nuh ada puasanya. Zaman Nabi Dawud ada puasanya. Zaman Nabi Hud ada puasanya. Zaman Nabi Isa ada puasanya. Sampai ke zaman kita sekarang ini juga ada puasanya. Kutiba alladzina kutiba alaik ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hasilnya apa ya Allah? La'allakum tattaqun. Kalian bakal jadi pribadi bertakwa. Kalian bakal jadi nafsunya berubah.
menjadi nafsu yang bertakwa. Bu, kamu hidup itu ibu-ibu saudariku sekalian menghadapi dunia luar mungkin hanya 10%. Tapi menghadapi dirimu sendiri itu 90%. Kamu tuh sebenarnya nggak banyak menghadapi urusan-urusan di luar dirimu, Bu. Yang sering tuh ngadepin urusan diri sendiri. Nih kayak dengerin saya nih. Ada yang dengerin, ada yang pikirannya kemana-mana. Itu ketidakmampuanmu menghadapi dirimu sendiri. Ketidakmampuanmu mengontrol emosimu sendiri. Makanya ibu-ibu saudariku sekalian, takwa itu adalah hasil ketika kamu berpuasa dengan benar. Allah Subhanahu wa taala mampukan kamu untuk memiliki pengendalian. Namanya pengendali takwa. Ibu-ibu saudariku sekalian, doanya ulama, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairaman zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah karuniakan untuk nafas saya takwanya, jalan takwanya ya Allah. Karuniakan buat hati saya nih kemampuan menempuh jalan takwa. Wa zakkiha, ya Allah bersihin diri saya nih, hati saya. Anta khairu man zakkaha, engkau sebaik-baik yang membersihkan diri saya. Anta waliyuha wa maulaha, sebab engkaulah pengatur hati saya, engkaulah pemilik hati saya. Teman-teman sekalian, takwa itu jalan yang seharusnya ditempuh sama hati kita. Yuk kita sekarang mau ukur. Hati kita nih udah takwa apa belum takwa? Kayak gimana hati yang takwa, kayak gimana hati yang belum takwa? Hati yang belum takwa, teman-teman sekalian, berat mengerjakan ketaatan dan ringan mengerjakan kemaksiatan. Itu hati yang belum bertakwa. Ibu disuruh bohong berat apa ringan? Ayo, ini bukan buat dijawab sekarang. Ibu masing-masing lihat dirinya. Disuruh bohong berat apa ringan? Gampang apa susah kalau bohong gitu? Nggak usah ada yang nyuruh. Maksudnya kalau kamu bohong tuh, lagi kamu bohong, ringan apa berat bagi kamu? Ngomongin orang ringan apa berat? Ayo. Ngomelin suami ringan apa berat? Masya Allah. Marahin anak, jewer, mukul, ringan apa berat? Ringan. Serem bener nih. Jadi ibu-ibu selama ini ringan gitu memukul anak-anaknya, ya Allah. Masya Allah. Ini nih Bu nih. Ini nih indikasi nafsu kita udah sampai kayak gimana gitu. Ada lagi orang yang nafsunya sudah bertakwa. Kalau udah nafsunya bertakwa, itu ringan ngerjain semua kebaikan-kebaikan. Berat ngerjain maksiat dan perbuatan dosa. Disuruh ninggal sholat, oh gak kepikiran. Gak bisa ninggal sholat. Gak bisa. Jangankan ninggal sholat berjamaah. Gak bisa udah. Gak bisa. Saya gak bisa kalau sholatnya gak berjamaah. Katanya gitu kan. Kenapa gitu? Nafsunya sudah mulai nafsu yang takwa. Disuruh marah sama suaminya, ngomel sama suaminya, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya nggak bisa saya ngerjainnya. Takut sama Allah saya. Nggak bisa saya jalaninnya. Mukul anak kamu nih, pukul aja, jewer aja. Waduh nggak bisa saya. Mukul anak nggak bisa saya. Jewer anak nggak bisa saya. Masa saya bisa? Anak saya ini kan hambanya Allah. Anak saya kan cucunya
Anak saya ini kan umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana mungkin saya mau jewer dia? Gimana mungkin saya mau pukul dia? Saya takut sama nabinya. Saya takut sama Tuhannya. Disuruh ngomongin orang, aduh nggak bisa saya. Lisan saya nggak bisa ngomongin orang. Kenapa gitu? Ya ampun, aib saya aja banyak. Lagian semua orang itu kan hambanya Allah. Kalau saya omongin saya takut nanti Allah marah sama saya dibikin ngerjain apa yang saya omongin tersebut. Sebab katanya Nabi Muhammad, Bu, kalau kita suka menghina perbuatan seseorang, kita taubih. Taubih itu menjelek-jelekan perbuatan orang, ngata-ngatain orang. Kata Nabi Muhammad, ma'ayyar ahadun muslimah, tidak ada seseorang muslim menghina-hina, ngata-ngatain seseorang kecuali dia nggak akan mati sebelum terjadi apa yang dia kata-katain tersebut kepada dirinya. Bu, ibu ngata-ngatain orang nih, dasar perempuan nggak bener. Sama laki-laki lain godain suami orang, misal, hati-hati, nggak akan mati kamu sebelum ngerjain apa yang kamu omongin tadi itu. Itu katanya Nabi Muhammad alaihissalam. Sampai Sayyidina Ali bilang, lau ayyartul hubla la khashitu an ahbal. Kata Sayyidina Ali, saya dari hadisnya Nabi Muhammad itu nggak berani bahkan ngata-ngatain, menghina-hina, membuli istilahnya kalau anak zaman sekarang ya. Ngebuli orang hamil nggak berani saya. Kenapa gitu wahai Sayyidina Ali? Saya takut saya dikasih sama Allah hamil juga. Ya orang hamil perutnya gede, misalnya gitu ya. Sayyidina Ali bilang, saya takut ngata-ngatain orang hamil karena saya takut Allah kemudian kasih kepada saya kehamilan juga. Dari benarnya ucapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bertakwa takut ngerjain dosa. Orang yang bertakwa berat ngerjain dosa. Orang yang bertakwa ringan ngerjain kebaikan-kebaikan. Kita lihat nih diri kita. Berat gak ngerjain sholat? Enggak, alhamdulillah. Berat gak ngomongin orang? Enggak juga. Betul ya? Ngerjain taat ringan, ngerjain maksiat juga ringan. Ini berarti udah takwa apa belum takwa nih? Setengah lah, setengah takwa. Masya Allah. Baca Quran berat atau ringan? Disuruh tahajud berat atau ringan, Bu? Berat ya. Ini artinya nafsu kita belum menjadi nafsu yang bertakwa. Masih perlu usaha. Perlu buat naikin kelas lagi. Mudah-mudahan Allah SWT kasih kepada kita nafsu yang takwa insya Allah. Kayak gimana sih nafsu yang takwa? Ada tuh doanya Nabi Muhammad ajarin kepada para sahabat, para umatnya. Allahumma ja'al nafsi mutmainnah tu'min biliqa'ik wa tagna bi'ata'ik wa tarda biqada'ik. Ini nafsunya udah jadi nafsu yang mutmainnah, hatinya sudah jadi hati yang bertakwa. Allahumma ja'al nafsi mutmainnah, ya Allah jadikanlah nafsuku, hatiku ini jadi hati yang takwa, hati yang tenang mengerjakan kebaikan dan ringan meninggalkan dosa-dosa. Kayak gimana? Tu'min biliqa'ik, beriman dengan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Keimanan terhadap negeri akhirat,
bahwa sebentar lagi kita bakalan mati, di dalam kubur kita dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang seperti itu besar dalam hatinya. Kuat banget. Dan Bu, saya banyak ketemu orang-orang yang kayak begitu. Nggak lihat apa, nggak denger apa, ingetnya akhirat. Yang dikerjain tuh kayaknya akhirat tuh kayak besok gitu. Padahal yang nggak besok juga kan. Saya punya guru, Hubabah Nur, ibu-ibu sidus sekalian, itu tidurnya dikit banget, sisanya ibadah. Ibadahnya tuh banyak banget, nggak berhenti-berhenti. Ibadahnya nggak berhenti-berhenti. Sampai pernah menantunya cerita, dia bilang, saya nih perjalanan ke Indonesia, waktu itu guru saya datang ke Indonesia dari Tarim, dari Yaman, dampingin anak-anaknya mendampingi, tapi ada satu waktu anak-anaknya berpencar ke beberapa daerah untuk dakwah juga, jadi ditemenin sama menantunya. Menantunya cerita, dia bilang perjalanan saya ke Indonesia membuat saya kenal siapa mertua saya, ibu mertua saya tuh siapa, saya jadi kenal. Dia bilang kenapa? Dia bilang hari itu kita udah capek seharian, antara majelis, antara silaturahmi, antara ziarah. Dia bilang sampai malam-malam tuh sudah ngantuk banget. Saya satu kamar sama ibu mertua saya. Dia bilang ibu mertua saya ngelihat saya kayak kecapean gitu, dia bilang, kalau mau tidur, tidur aja nak. Saya pun kamar mandi, sikat-sikat gigi, wudu-wudu. Habis itu saya baringan. Saya lihat ibu mertua saya pergi wudu, kemudian mulai sholat. Dia bilang saya ketiduran, masih ngelihat ibu mertua saya itu lagi sholat. Saya kebangun kayak sebentaran aja gitu, setengah jam mungkin gitu. Saya kebangun, ngelihat ibu saya, ibu mertua saya lagi baca Quran. Dia bilang itu saya ketiduran lagi, kayak sejam 2 jam, kemudian saya kebangun lagi, ngelihat ibu saya lagi sholat lagi, ibu mertua saya tuh lanjutin sholatnya. Dia bilang habis itu saya ketiduran lagi, mungkin kayak sejam 2 jam gitu, saya kebangun lagi. Dia bilang ibu saya pegang tasbih lagi zikir, ibu mertua saya, Hubabah Nur itu. Dia bilang habis itu saya ketiduran lagi dan saya dibangunin sama beliau buat sholat subuh. Ayo nak, bangun nak, waktunya sholat subuh. Ibu sekalian, dia bilang itu ibu mertua saya belum tidur loh itu. Saya lihat tempat tidurnya masih rapi di samping saya. Besok paginya ya habis sholat subuh, baca zikir apa segala macam, saya aja masih ngantuk kayak berasa kurang gitu tidur saya. Dia bilang ibu mertua saya ke kamar mandi, kemudian dia mandi gitu. Nggak lama ada yang ngetuk pintu, Hubabah kita mau pergi majelis. Kata Hubabah, iya sebentar lagi ya, saya lagi siap-siap. Habis itu pergi majelis, beliau ngajar segala macam, kayak nggak ada apa-apa gitu. Saya Bu pernah mendampingi beliau ini Bu dakwah, betulan sampai ke Cirebon waktu itu. Indramayu nggak kesamperin ya. Waktu itu belum banyak majelis. Insya Allah mudah-mudahan kalau ibu-ibu udah siap kita bikin majelis yang besar insya Allah ya. Kalau Hubabah Nur datang insya Allah. Biar ibu-ibu tahu hidup tuh mestinya kayak begitu gitu. Ya walaupun saya sebagai muridnya belum bisa mencontoh beliau. Tapi sekurangnya saya tahu gitu arah hidup kita tuh mestinya kayak begitu. Itu Bu Hubabah Nur, saya pernah mendampingi beliau sampai dakwah di Cirebon waktu itu. Datang sebelum maghrib, acaranya itu ba'da isya. Masuk ke rumah orangnya tuh biar bisa istirahat dulu gitu. Habis selesai sholat maghrib yang dijamak, maghrib sama isya, Hubabah Nur bilang begini sama saya, Halimah, nanti kalau orang-orang udah pada berdatangan, kamu pimpin dulu ya, baca apa kek, ratib atau apa gitu. Saya sebentar tanyain dong mereka punya kamar apa enggak. Ya pasti ada dong. Maksudnya siapin kamar gitu. Kata Hubabah Nur, saya ini Halimah sudah 2 hari belum tidur. 2 hari belum tidur.
Itu kalau kita rasanya udah gak bisa diajakin ngomong gitu ya. Udah teler setengah mati, Masya Allah, Masya Allah. Saya ini dari kemarin Halimah, udah 2 hari belum tidur. Saya akhirnya bilang sama sama sahibul bednya, Kak, Hubabah minta disiapkan kamar. Saya bilang, siapin kamar yuk buat Hubabah. Oh iya Ustazah, udah kami siapkan. Saya bilang sama Hubabah silahkan tidur gitu. Saya ada pijit-pijit sedikit kakinya, kelihatannya udah tidur gitu. Saya bangun, gak lama kayak 15 menit kemudian mulai orang-orang berdatangan. Saya pimpin ratib apa segala macam gitu. Habis selesai saya pimpin ratib, kira-kira Hubabah itu udah tidur 1 jam lah. Saya pikir saya mau bangunin gitu. Saya masuk ke kamar, Hubabah udah rapi. Itu tidurnya kapan ceritanya? Sudah rapi, udah cantik, udah siap gitu mau majelis. Kata Hubabah, udah pada datang 5 orang-orangnya. Sudah Hubabah, yuk. Ayo, majelis. Masya Allah, Masya Allah. Ini orang-orang yang seperti ini nih Bu nih. Takwanya udah tingkat langit ke-7 kayaknya ini ya. Dan itu ibu-ibu sekalian, kalau beliau lagi baca ayat tentang azab neraka, tangisnya yang paling kenceng, kayaknya beliau yang paling pantas gitu masuk neraka. Heran kan? Biasanya orang kalau udah paling taat, kan kayaknya kalau baca tentang ayat-ayat neraka, kayak bukan kita gitu penghuninya. Betul gak? Kita yang banyak dosanya aja kalau baca tentang ayat neraka, oh bukan kita. Bukan kita ini mah. Padahal ayat Al-Quran itu nyinggung loh Bu. Padahal terang-terangan loh yang dimaksudkan kita. Ada satu kiai kalau gak salah, siapa gitu ya, Kiai Mustafa Bisri apa siapa gitu. Dia bilang, saya nih baca Al-Quran itu rada males dia bilang. Karena saya kalau baca Al-Quran kan saya ngerti artinya, saya suka tersinggung baca ayat Al-Quran. Kenapa gitu? Dia bilang diceritain tentang orang munafik. Ciri-cirinya, alladzina idza qamu ilas salati qamu kusala. Orang munafik itu adalah orang-orang yang kalau berdiri mau mengerjakan sholat dia berdiri dalam keadaan berat. Ini kok kayak saya ya? Padahal yang diceritain orang munafik, kenapa jadi kayak saya nih? Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka enggak banyak ingat sama Allah, ingat sama Allahnya sedikit saja. Ini kok kayak saya ya ini? Masya Allah. Teman-teman saya sekalian, tuh Hubabah tuh ahli ibadah kepada Allah. Pernah satu waktu mantunya, anaknya, kebetulan mereka saya kenal semua, pada cerita. Dibilang kemarin kita habis ngobrol sama Hubabah. Semuanya pada ngeluh capek, ya Allah di Indonesia nih capek banget ya. Orangnya semua banyak, majelisnya semua besar-besar, lama-lama kalau majelis ya Allah capek banget, saya udah pengen pulang aja. Anak-anaknya pada bilang, iya nih kangen sama anak, kangen sama suami, pada begitu gitu kan. Kata Hubabah Nur bilang begini, iya saya juga nih kangen sama Maryam, anaknya yang kecil. Dia bilang, dia kemarinan bilang, Umi pergi lama amat sih Mi gak pulang-pulang. Kata Uminya bilang begini, tapi saya sih di Indonesia capek, di Tarim capek, di mana-mana capek. Emang bener Bu, Hubabah Nur nih yang saya ceritakan, di Indonesia kan capek banget, majelis terus segala macem gitu. Orang ngebayanginnya, gak apa-apa Hubabah, ntar di Tarim kan juga istirahat. Di Tarim gak ada istirahatnya Bu, tamu tiap hari, sarapan aja kadang Hubabah bikin sarapan buat 200 orang. Saya tahu, saya saksinya. Ke dapur bikin sarapan buat 200 orang, dan itu kayak gak ada apa-apa gitu. Kayak yang gak habis ngerjain apa-apaan. Kita Bu kalau mau ada tamu 200 orang udah kita pikirin dari sebulan sebelumnya. Hubabah Nur nerima tamu 200 orang bikin sarapan biasa aja kayak gak ada apa-apa. Tiap hari kayak begitu kerjaannya. Capek mulu tuh. Hubabah Nur bilang kayak begini nih hamba-hamba tu'min biligaik, yang beriman penuh dengan hari perjanjian dengan Allah, dengan hari pertemuan dengan Allah, dengan hari akhirat.
Hari akhiratnya tuh di depan mata. Kata Hubabah Nur bilang begini nih, teman-teman saya yang menyaksikan itu pada cerita sama saya. Dia bilang tuh Hubabah ngomong kayak gini, saya mah di mana-mana emang capek juga. Ya udahlah nggak apa-apa. Tanggung sekalian aja capeknya. Tar istirahat di kuburan. Tanggung sekalian aja capeknya. Tar istirahat kan bentaran lagi di kuburan. Itu kayak kita lagi sepanjang hari ini capek-capek, nggak apa-apa lah gitu. Nggak apa-apa kita capek-capekin sekarang. Tar malam juga kita ketemu kasur. Kan begitu? Bentar lagi juga kita ketemu kasur, bentar lagi datang malam kita ketemu kasur. Nggak apa-apa sekali-kali capek. Kayak begitu. Tapi Hubabah Nur urusannya sama akhirat. Kata Hubabah Nur, nggak apa-apa deh capek-capek. Sekarang di mana-mana saya juga emang capek. Sekalian aja istirahatnya. Nanti pas di kuburan. Dia bilang ngelihat kuburan kayak kita ngelihat tar malam gitu. Kayak kita ngelihat besok deh. Gitu. Tuh Hubabah Nur dengan ngelihat kuburannya. Hamba yang bertakwa. Deket banget sama bayangan tentang kematian, bayangan tentang akhirat, bayangan tentang pembalasan tuh kayak di depan mata. Menjadikan beliau nggak keburu buat ngerjain dosa, nggak keburu buat ngeliatin aibnya orang, nggak keburu buat nyari yang viral-viral, nggak keburu. Waktunya semua makmur bitta'at, semuanya penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Hubabah Nur ini Ibu Suyu sekalian, guru saya masih bisa ngelihat wajahnya, bukan orang dulu-dulu. Itu Hubabah Nur tinggal di Tarim. Tarim itu orang-orangnya ahli ibadah. Segitunya Hubabah Nur dapat julukan Ubadah Nur. Orang manggilnya udah bukan Hubabah Nur lagi tapi Ubadah Nur. Ini ahli ibadah Nur gitu. Dari banyaknya ibadahnya, dari makmurnya waktu beliau dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nih dengan saya ceritakan kita semua kebagian berkahnya. Kebagian hati yang kayak hatinya Hubabah Nur dalam melihat ketaatan, dalam ketakwaan, dalam mutmainnah tu'min biligaib. Hubabah Zahra juga gitu. Hubabah Zahra, saya rasa sekarang beliau sudah enak banget ini. Beliau udah meninggal dunia, Bu. Ayahnya, ibunya Habib Umar bin Hafid. Jadi mertuanya Hubabah Nur. Ya. Ibunda dari guru saya, Habib Umar bin Hafid. Ibu-ibu pernah lihat kan mukanya Habib Umar bin Hafid? Pernah ya, banyak tuh foto-foto di mana-mana. Ini di sini juga ada nih Habib Umar bin Hafid. Itu ibundanya, Bu. Ibu kebayang gak sih? Punya anak semua soleh-soleha. Anak-anaknya, Bu, yang paling besar jadi mufti. Habib Ali masyhur, mufti itu semua permasalahan fikih, permasalahan umat semuanya sampai ke meja beliau. Beliau yang memutuskan. Selama berpuluh tahun beliau jadi mufti. Anak laki-lakinya yang paling kecil Habib Umar bin Hafid, kita tahulah seperti apa beliau, orang soleh, wali min auliyaillah. Anak-anaknya yang lain-lain semuanya soleh, semuanya soleha. Banyak anaknya ibu-ibu sekalian, kayak 12 apa berapa gitu. Dan itu semuanya orang-orang soleh-soleha semua, Bu. Semuanya orang Masya Allah semua. Semuanya orang-orang yang gak tinggal tahajud semuanya. Semuanya orang-orang yang ibadahnya luar biasa semua. Ibu kebayang gak sih punya anak soleh-solehah kayak gitu semua. Wali-wali semua anaknya. Beliau tuh pernah ditanya gitu, Bapak gimana sih biar punya anak soleh-soleh? Hubabah Zahra sambil senyum gitu. Ya kamu mesti solehah dulu. Kamunya mesti solehah dulu. Ingat-ingat ini Bu. Pendapatnya Hubabah Zahra. Kalau ibu pengen anaknya jadi anak yang alim, jadi anak yang soleh, jadi anak yang ngerti ilmu agama, jadi anak yang gak berani ninggal sholat, jadi anak yang jauh dari dosa-dosa. Yuk belajar buat jadi perempuan yang solehah. Belajar kitanya, karena kita menurunkan rasa kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah SWT karuniakan kepada kita dan suami kita
kesolehan insya Allah, ketakwaan insya Allah, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Amin ya Rabbal alamin. Pernah saya ingat bener itu, ada satu malam kita lagi kumpul semuanya, saya dan anak-anak Daruz Zahra, anak pesantren, lagi dengerin kajian. Nah, di antara kajian satu dari yang lain tuh suka ada yang baca qasidah. Waktu itu majelis kita dihadirin sama Hubabah Zahra. Hubabah Zahra ada di depan, Hubabah Nur dan beberapa hubabah-hubabah yang lain. Orang-orang soleh-soleh, orang-orang hubabah-hubabah itu orang-orang solehah ya, hamba-hamba yang dimuliakan lah. Kalau laki-laki Habib, kalau perempuan hubabah. Lagi ada yang baca sholawat gitu, tiba-tiba lampu mati, jebret gitu kan, gelap bener. Kebiasaan kita kan ibu-ibu kalau lampu mati, ibu-ibu ngapain? Teriak, betul kan ya? Begitu lampu mati, kan gitu. Semuanya sama tuh waktu itu, semuanya langsung teriak. Kecuali Hubabah Zahra. Begitu lampu mati, jebret, Hubabah Zahra langsung, Allahumma nawwir kuburana ya Rabb. Ya Allah, terangkan kubur kami nanti ya Allah. Ada ternyata hamba-hamba Allah yang tu'min biligaillah, beriman kepada akhirat, beriman kepada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar di depan mata mereka. Sampai ngelihat lampu mati aja langsung kebayangnya kuburan. Ngelihat lampu mati nggak dipikirin misalnya, anak saya atau cucu saya yang ada di kamar mandi takutnya nangis, nggak ada. Atau apalah gitu yang dipikirin nih Bu ya, kalau gelap-gelap gitu kan. Atau ada hantu nih jangan-jangan, ada jin, ada setan gitu, ada kuntilanak nih nanti kelihatan gitu, enggak ada. Begitu lampu mati yang diingat langsung kuburan, langsung beliau bersuara dengan keras, berteriak dengan doa, Allahumma nawwir kuburana ya Rabb. Ya Allah, terangkanlah kubur kami ya nantinya ya Allah, terangkan kubur kami ya Allah. Kayak depan mata hari akhiratnya. Kita belajar nih buat kayak begini. Setiap kali ngerjain apa-apaan kita ingetin diri kita. Nanti kalau saya kerjain akhirat saya gimana nih? Sehingga kalau kita mau ngerjain dosa biar gak jadi ngerjainnya. Kan itu ya? Lagi nyuci baju ketemu duitnya suami. Ini kayaknya rezeki istri soleha dah. Enggak, bukan rezeki istri soleha itu. Ingetin, nih kalau saya ambil, saya makan nih duit, saya pakai buat belanja, akhirat saya gimana? Sebelum ngomong yang kira-kira menyakiti hati orang lain, pikirin dulu, nih kira-kira akhirat saya ntar gimana nih? Setiap kali males mau baca Quran, diingetin nih akhirat saya gimana nih? Kalau saya tinggalin. Tiap kali mau baca dzikir pagi ngantuk, diingetin, aduh nanti akhirat saya gimana kalau saya tinggalin. Tiap kali kebangun jam 3:30 mau tahajud, ya ampun ngantuk dan ntar aja di tahajudnya besok-besok. Ingetin, ntar akhirat saya gimana nih. Tu'min biliqa'illah, beriman dengan hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hamba yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah karuniakan. Tu'min biligaik tagna bi'ataik. Hamba-hamba yang bertakwa itu adalah hamba yang qanaah sama pembagian jatah rezeki apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu saya kasih tahu ya Bu, al-qanaah kanzun la yafna. Sifat qanaah, pinter nerima pemberian Allah, itu adalah simpenan hati yang gak akan pernah habis. Ibu jangan mikir kalau saya punya uang segini saya akan cukup. Gak cukup. Kalau saya punya rumah gede, kalau saya punya mobil, kalau saya ini, saya akan merasa cukup. Gak cukup. Kalau selama ini kamu selalu merasa kurang, dikasih apapun kamu akan tetap aja merasa kurang. Percaya saya. Akan tetapi yang namanya qanaah
itulah dia deposit tabungan yang gak akan pernah ada habis-habisnya. Orang paling kaya di atas muka bumi ini adalah orang yang merasa cukup dengan sedikit yang dia punya. Itu orang-orang kaya. Jadi Bu jangan pernah mikir, kalau saya kaya saya seneng nih. Enggak Bu, enggak gitu. Ibu percaya saya deh, saya banyak ketemu orang kaya. Pada stres Bu, pada depresi, pada gak bisa tidur, pada jadi pasiennya psikiater gitu, dokter-dokter jiwa, pasiennya banyak kan orang-orang kaya. Tapi yang gampang tidur sampai di beca gitu, orang kaya apa orang miskin? Masya Allah, Masya Allah. Tagna bi'ata'illah. Mereka mudah nerima sama pemberiannya Allah. Dikasih berapa aja nerima. Nggak punya kendaraan, nggak apa-apa. Toh saya juga kemana-mana nyampe aja. Betul nggak Bu? Ini Bu saya tanya nih, Bu pada punya mobil apa enggak? Nggak kan? Kesini nyampe ya Bu ya? Nyampe aja. Ibu punya mobil yang di sini? Enggak ya? Nyampe tuh Ibu ya kesini Bu ya? Masya Allah, Masya Allah. Mobilnya malah banyak, ada yang biru, ada yang kuning. Masya Allah. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, orang tubuh tuh kalau misalnya memang nggak punya qanaah, dari yang dia nggak punya apa-apa dia berharap ya ampun nih kalau saya punya sepeda nih enak nih. Dia punya sepeda, capek. Kalau punya motor nih enak nih. Dia punya motor, kehujanan. Kalau punya mobil enak nih. Dia beli mobil. Kayaknya mobil saya nih kurang enak nih. Kalau saya beli mobil yang itu, saya seneng nih. Dia beli mobil yang itu. Seneng apa gak seneng? Gak seneng. Terus aja. Gak ada selesai-selesainya. Orang sama dunianya gak ada selesai-selesainya. Ibu saya tanya, yang pada korupsi itu orang miskin apa orang kaya? Orang kaya Bu, nah emang yang jadi pejabat banyak orang kaya Bu ya? Itu ibu-ibu sekalian, mereka kaya tapi masih korupsi. Kenapa? Gak punya sifat qanaah. Gak punya sifat qanaah. Tapi begitu seseorang dimuliakan Allah dengan sifat qanaah, gak punya mobil, alhamdulillah masih punya motor. Gak punya motor, alhamdulillah masih punya sepeda. Gak punya sepeda, alhamdulillah masih punya kaki. Tuh kayak gitu tuh. Orang kalau qanaah ibu-ibu saudaraku sekalian selalu bisa melihat sifat-sifat baik, sisi-sisi baik yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupannya. Ada hadisnya Nabi Muhammad kayak gini, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Kalau kamu pengen dicinta sama Allah, gampang kata Nabi Muhammad, izhad fid dunya, enggak usah tertarik sama dunia, pasti Allah cinta. Kalau Allah ngelihat di hati kamu nih Bu, enggak banyak angka. Enggak banyak angka. Kalau dibuka hatinya istrinya cinta, rasa cinta kepada suami, cinta kepada anak, cinta kepada saudara-saudara, cinta pada orang tua, cinta, rasa isi hatinya. Ya Bu ya, isi hatinya kalau dibuka tuh kepengen bisa hadir majelis, kepengen bisa ngerti Al-Quran, gitu. Selalu zikir, selalu munajat. Ahlan. Fadhalikan. Ini ibu-ibu sekalian, orang kalau hatinya kayak begitu, nggak punya ketertarikan terhadap dunia. Ada orang kayak mobil, ada orang punya rumah gede, ada orang punya apa, biasa-biasa aja gitu hatinya. Nggak punya ketertarikan, apalagi kecurigaan. Kok ini cepet kaya ya? Jangan-jangan pesugihan? Wah tuh nggak ada. Kalau dia tidak tertarik terhadap dunia, Allah pasti cinta. Itu dah aturan main dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau ngelihat hati seorang hamba pas dibuka nggak ada dunia-dunianya, Allah cinta. Terus
dikasih aturan juga sama Nabi Muhammad, wazhad fima fi aidinas yuhibbukan nas. Kalau kamu nggak tertarik sama apa yang dipunya orang, kamu bakal dicinta sama orang. Nggak tertarik, nggak kepengenan sama dunianya orang, nggak suka minta-minta, nggak ngarep sama apa yang dipunya orang, biasa-biasa aja. Ketemu sama orang kaya biasa, ketemu sama orang nggak punya biasa, gitu Ibu ya. Biasa aja gitu, nggak tertarik sama apa yang dipunya sama orang. Yuhibbukan nas, orang pasti sayang sama dia. Ubah Nur cerita, kata Ubah Nur, saya Halimah, satu waktu saya ngelihat ada seorang perempuan, itu kalau kondangan bajunya itu mulu. Jadi saya tahu nih orang miskin nih. Orang miskin nih. Karena orang di Tarim tuh Bu, Tarim tuh kota kecil. Kota kecil. Jadi kalau undangan dia aja gitu. Emang orang warganya sedikit gitu kan ya. Ketemu lagi dia lagi gitu. Jadi yang dipakai sama orang nih kayaknya orang tuh hafal gitu. Di sana tuh kalau keluar semua pakai baju hitam. Tapi kalau pesta semuanya pada buka baju. Maksudnya nggak pakai baju hitam. Jangan dikirain buka baju nggak pakai baju. Pakai bajunya nggak hitam gitu, nggak ada yang pakai baju hitam kalau di pesta-pesta gitu atau undangan kondangan kayak gitu tuh, semuanya pakai baju warna-warni gitu. Kata Ubah, saya ada lihat satu perempuan ya Halimah, bajunya itu mulu tiap kondangan, jadi saya tahu nih orang kayaknya nggak punya baju, dah kesian. Ubah tuh udah niat, nanti kalau saya keluarin baju, saya akan panggil dia, mau saya kasih baju. Ubah itu tiap kali baju baru pada masuk, ada orang kasih, beliau akan keluarkan baju-baju yang lain, baju-baju yang lama dikeluarin. Jadi nggak numpuk di lemari Bu, sampai lemarinya mau teriak dah tuh. Aduh penuh, sesek bener. Coba dong ini dikeluarin. Ibu-ibu lemarinya kayak gitu. Kok pada ketawa nih? Ya Allah. Kata Ubah, hari itu saya punya baju cukup banyak buat saya keluarin. Saya tumpuk. Ada mungkin kayak 10 biji atau berapa gitu. Saya panggil dia. Saya bilangin sama dia, ini saya mau kasih baju nih sama kamu. Kamu pilih mana yang kamu mau. Nanti kalau lebih, kalau kamu mau semua silakan gitu. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa banyak kan nih buat saya gitu. Yang sisanya kamu mau kasih siapa terserah kamu gitu. Kata Hubabah gitu. Terus saya tetap di situ aja, saya liatin dia. Dia liatin bajunya. Satu gitu. Wah, bagus nih baju ini nih. Cocok nih buat ponakan saya. Ditaruh sama dia. Satu lagi dibuka. Wah, ini nih cocok nih saudara saya nih si Fulanah nih cocok nih. Habis itu dia keluarin lagi. Wah, ini tetangga saya nih. Si Fulanah nih. Ini pasti kesukaan dia nih. Kayak gini nih modelnya. Dibuka lagi, wah ini buat si ini nih, ini buat si ini nih. Semua baju kata Ubah Nur, saya nggak ada denger dia bilang, wah yang ini buat saya. Nggak ada. Semua, padahal dia ini nggak punya baju. Tuh Bu, orang kaya tuh gitu, kaya hatinya. Qanaah. Sama apapun yang dia punya, dia nggak tertarik sama yang dipunya sama orang lain. Ngerasa cukup, ngerasa apa yang dia punya itu udah lebih dari apa yang dia perlu gitu. Kata Ubah, jadi gak ada yang buat kamu nih. Enggak Ubah, udah gak apa-apa Ubah. Ini saya mau bawa ya Ubah, ya makasih banyak. Tunggu kata Ubah. Segini banyaknya baju, kamu gak ada yang lebih perlu daripada saya Ubah. Makasih Ubah. Tunggu. Tahu Bapak, saya pun ambil dari lemari saya baju yang paling saya sukai. Saya ngelihat dia malu Halimah, malu saya. Saya kadang ngeluarin barang saya setengah hati. Kalau belum robek belum mau dikeluarin. Padahal kalau udah robek siapa yang mau Bu? Ya Bu ya? Nah itu masih bagus-bagus kalau kita ngerasa udah kebanyakan. Lebih dari yang kita perlukan dikeluarkan. Biar masih bisa dipakai sama yang lain. Insya Allah. Dia bilang saya ambil baju yang paling saya suka, saya kasih sama dia, saya bilangin,
ini hadiah saya buat kamu, tolong pakai ya, jangan kasihin kepada orang lain, saya minta keberkahan dari kamu buat kamu yang pakai. Dia bilang baik Bu Baba. Waktu acara undangan lagi saya lihat dia memakainya. Dia bilang seneng hati saya. Saya bilang saya ngasih dia baju dan dia pakai, bukan dia yang beruntung, akan tapi saya yang beruntung. Karena saya telah memberi kepada seseorang yang sangat tidak tertarik sama dunia. Masya Allah. Mudah-mudahan Ibu kita punya hati yang kayak gitu juga dah. Insya Allah amin. Qanaah ya Bu ya. Qanaah gitu. Bukan hanya terhadap harta, tapi juga terhadap kehidupan. Nggak punya suami, alhamdulillah enak. Kalau pergi pengajian nggak perlu izin. Kalau mau pergi kemana-mana bebas, nggak ada yang suka telepon-teleponin. Punya suami, alhamdulillah. Kalau lebaran nggak ada yang nanyain kapan nikah. Kalau lagi mudik. Punya suami, alhamdulillah. Jadi jalan surga. Suaminya cakep, alhamdulillah. Seneng saya nggak usah nonton drama Korea, nggak usah nonton film India. Suami saya udah cakep bener, udah saya nontonin dia aja. Suaminya jelek, alhamdulillah, gampang jaganya, nggak ada yang mau sama dia. Alhamdulillah. Suaminya kaya, alhamdulillah. Mudah-mudahan saya jadi penyebab dia menjadi orang yang dermawan dengan kekayaannya. Kan gitu Ibu ya? Suaminya miskin, alhamdulillah. Apa alhamdulillahnya? Hisabnya nggak panjang. Di akhiratnya, Ibu ya? Di dunianya juga nggak banyak yang dipikirin. Nggak banyak yang dipikirin. Selamat. Orang kalau nggak punya banyak harta, tubuh banyak selamatnya. Ibu-ibu ibu sekalian yang saya muliakan, apapun kondisinya semuanya bisa alhamdulillah. Qanaah. Dandan ngelihat ke kaca, dikasih mukanya bisa dilihat enak gitu, alhamdulillah. Kan gitu ya. Mudah-mudahan Allah bikin muka saya cakep, hati saya cakep, akhlak saya cakep. Ngelihat ke kaca, ya ampun ini muka apa? Jahitan belum jadi nih. Masya Allah. Disyukurin Bu, alhamdulillah. Nggak bikin fitnah. Ibu ya, nggak bikin fitnah. Laki-laki ngelihat biasa-biasa aja. Ya kan begitu? Nggak bikin fitnah Bu, bagus, banyak kelebihannya. Banyak kelebihannya. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, jadi apapun aja kita dikasih sama Allah, syukuri aja Bu. Orang yang enggak pinter qanaah, itu yang paling tersiksa hidupnya. Saya banyak ketemu tuh, orang-orang yang kayak gitu juga. Yang enggak qanaah, enggak terima sama apa yang Allah kasih. Kesian. Ibu-ibu sekalian, mukanya Bu, sama dia dibikin jadi kayak kain. Alis disulam, bibir disulam, kulit mukanya tarik benang. Ya Allah, hidungnya ditambal. Ya Bu ya, dioperasi, ditinggiin, naikin. Ya Allah, susah bener hidupnya. Sampai pernah saya Bu ketemu orang itu kulitnya emang jadi kayak kulitnya anak muda gitu. Padahal ternyata umurnya 50 lebih tahun. Terus ada yang cerita gitu sama saya. Itu ustazah habis operasi kulit. Jadi kulit aslinya dikeletek, ustazah diganti kulit yang lain. Dan itu ustazah nggak bisa senyum. Kalau senyum pun nggak ada garis-garisnya di matanya. Gitu. Kalau senyum apalagi ketawa itu kayak ketarik mukanya, jadi sakit gitu mukanya.
Kalau saya liatin nih ibu-ibu nih pada ketawa gitu kan. Saya tahu ibu-ibu nggak ada yang operasi plastik di sini. Insya Allah. Tersiksa bener dah orang. Kalau nggak terima sama apa yang Allah kasih. Udah Bu, mulai sekarang lihatlah kesenangan-kesenangan yang ada di sekelilingmu. Ada panggilan suamimu, alhamdulillah. Ih, suami saya manggil-manggil dulu. Bu, alhamdulillah Bu, daripada dimanggil perempuan lain. Gue mau. Alhamdulillah kalau masih yang dipanggil kita juga. Kan gitu ya? Ibu-ibu sekalian, suamimu sholat, alhamdulillah. Udah disyukurin aja. Disyukurin aja apa-apaan. Suamimu makan banyak, alhamdulillah. Jadi kan gak pernah buang-buang nasi. Ya Bu ya. Disyukurin semuanya. Anak kita kayak gimana kondisinya, disyukurin aja. Disyukurin aja. Allah janji la in syakartum azidannakum. Ini penting loh Bu ini. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukuri bakal ditambah sama Allah. Belum tentu ditambah nilainya, tapi ditambah kebahagiaannya. Makanya saya belajar, kalau saya kepengen bisa istiqomah ngerjain sesuatu, saya belajar mensyukuri sesuatu tersebut. Saya kepengen nih, misalnya ya, saya kepengen dalam hidup saya dari kecil, waktu kecil saya, waktu saya mondok umur 13-14 tahun, di pondok pesantren tuh Bu, saya paling seneng kalau baca kitab, saya paling seneng kalau lagi belajar. Jadi tuh setiap kali belajar saya syukurin. Kalau saya lagi ketemu gurunya nerangin enak tuh saya syukur banget, ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah seneng banget, alhamdulillah. Tiap kali baca kitab dan saya ngerti gitu, ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya saya sama Allah ditambahin terus Bu. Ketemu guru yang lebih bagus lagi, ketemu para habaib-habaib yang Masya Allah, ketemu sama hubabah yang Masya Allah. Karena saya mensyukuri belajar, makanya sama Allah terus-terus ditambahin kenikmatannya. Kenikmatan punya guru-guru, kenikmatan belajar. Dan saya Bu, dari dulu tuh paling gak suka sama acara bersih-bersih, sikat-sikat kamar mandi gitu. Cuci-cuci baju. Jadi saya doa sama Allah, ya Allah yang kayak beginian biar ada orang lain kayak ngerjain buat saya. Alhamdulillah sama Allah dikasih juga Bu. Sampai sekarang saya gak nyuci, gak masak. Ya Allah. Kecuali senang-senangan aja ya Bu ya. Masakin buat Umi, masakin buat Abah. Kalau lagi datang rajinnya. Kalau enggak juga udah deh beli aja kalau enggak ya. Atau yang lain aja yang masak yang udah pasti lebih enak lah daripada saya. Ibu-ibu sekalian saya muliakan. Jadi ibu juga gitu. Misalnya nih, ya Allah kepengen jadi orang yang bisa sama Allah dikasih istiqomah tahajud. Bu, kalau ibu pas lagi tahajud syukurin. Kalau perlu sujud syukur. Misalnya nih, berapa malam gak bisa tahajud. Satu malam niat, ya Allah pengen, ya Allah pengen. Katanya tuh Allah tuh turun di sepertiga malam yang terakhir. Rahmatnya, karunianya, ampunannya. Gitu ya, turun di sepertiga yanzil fi sulutil laili wa yunadi hal min mustaghfirin, hal min taib, hal min talibi hajatin, faunilahul matalib. Allah turun di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Allah nanya, mana nih hambaku nih, mana nih? Mana nih hambaku yang lagi memohon ampunan, aku ampunin. Mana hambaku yang lagi punya hajat, aku kabulin. Mana hambaku yang sedang ibadah, aku terima ibadahnya. Gitu kata Allah. Jadi begitu ibu bangun di waktu malam udah pasang alarm segala macam, alhamdulillah bisa bangun, bisa wudhu. Kemudian ibu sholat, habis selesai sholat sujud syukur. Makasih ya Allah, makasih ya Allah, alhamdulillah, makasih ya Allah. La azidannakum, kamu akan ditambahkan. Besoknya kamu bisa lagi, besoknya kamu bisa lagi, besoknya kamu bisa lagi, karena kamu syukurin.
Demikian pula orang kalau dikasih duit disyukurin. Nanti bakal ditambah-tambah juga. Lihatin aja. Apapun aja yang kamu syukurin pasti bakal ditambahin. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kamu suka ingkarin, azabku amat sangat pedih kata Allah. Awal azabnya apa tuh? Awal azabnya adalah diangkat apa yang Allah telah kasih itu. Misalnya, sama Allah kamu dikasih sholat, tapi tiap kali sholat berat banget ngerjainnya. Tiap kali sholat berat banget ngerjainnya. Sholat fardu tapi ngerjainnya berat. Sama Allah bisa diangkat sholat tersebut hingga kamu sama Allah dibikin enggak lagi ngerjain sholat. Na'udzubillah min dzalik. Puasa Ramadan nih, tapi nggak disyukurin sama dia bisa puasa. Ya ampun berat banget sih puasa nih Allah. Mau cari dah negara yang nggak pakai puasa ada nggak ya? Biar saya nggak usah pakai puasa gitu, atau puasanya yang sebentaran di negara mana ya? Saya mau tinggal di sana aja. Walaupun itu cuma sekedar bercanda, ibu-ibu sekalian, Allah bisa cabut kesenanganmu berpuasa. Tahun depan bisa nggak bisa puasa lagi. Nggak bisa puasa gimana? Ya ada aja sebabnya. Allah kasih sakit lah. Allah kasih nggak kuat puasa lah. Atau bahkan naudzubillah Allah ambil iman dalam hatinya hingga dia nggak mau puasa lagi. Naudzubillah min dzalik. Apapun aja Bu, disyukuri biar ditambahin. Insya Allah. Anak juga gitu. Ibu mesti pinter-pinter terima kasih sama anak. Ya Bu ya, mesti disyukurin. Alhamdulillah nak, mama senang punya anak kayak kamu nih. Alhamdulillah nak, Umi senang punya anak kayak kamu nih nak. Alhamdulillah, sholatnya rapi, makasih ya nak ya. Bu, kesolehan anakmu bakal ditambah-tambah sama Allah. Akan tapi kalau ngelihat anak bawaan salah mulu, goblok bener sih. Kamu kenapa sih nggak kayak anaknya orang? Kayak anaknya Umi, kayak anaknya setan. Lah Umi mamanya setan dong. Kalau anaknya setan berarti ibunya setan juga kan. Masya Allah. Tuh kalau kayak begitu nanti anaknya tambah jauh. Tambah nggak bener. Kayak dah disyukurin aja. Ya Bu ya. Punya suami alhamdulillah. Syukurin makasih ya. Gitu. Sering-sering sampaikan terima kasih pada suamimu. Terima kasih dari apa? Ya pinter-pinter cari kelebihannya suamimu. Kan itu ya? Dia sholat apa nggak sholat? Nah itu kan kelebihan udah. Nggak semua orang dikasih sama Allah mau mengerjakan sholat. Dia sholat dah kamu syukurin alhamdulillah. Gitu. Ya kan Bu? Ibu sekalian, dia mukulin kamu apa enggak? Enggak, alhamdulillah. Disyukurin. Ada banyak hal kalau kita mau melapangkan dada, mau pandai bersyukur, kita akan lihat keadaan di sekeliling kita. Semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan akan terus kita syukuri insya Allah. Dikasih badan sehat, alhamdulillah. Itu nikmat gede tuh Bu tuh. Dikasih badan sehat, mata bisa lihat, telinga bisa dengar, ya Bu ya. Dikasih sama Allah ibu hadir di majelis-majelis yang seperti ini. Alhamdulillah, mesti gede syukurnya biar ditambahin sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ibu-ibu hadir sih, tapi dalam hati ya ampun males banget sih ini, kapan sih selesainya nih, gak ada makanan apa yang dibagiin nih, nasi ini apa gitu, ngedumel aja gitu dalam hatinya. Ibu hati-hati, nanti nikmatnya dicabut sama Allah sebagai bagian dari inna adzabi lasyadid. Nanti ibu gak dikasih sama Allah bisa hadir majelis lagi, entah dikasih sakit, entah dikasih sulit, ya Bu ya, entah dikasih suami sakit, ada aja pokoknya. Akhirnya nggak bisa hadir majelis. Maka apapun yang kamu ingin agar ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disyukurin.
biar ditambahin kenikmatan tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir Bu, orang kalau bertakwa yang pertama tadi tu'min biliqa'illah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada perjumpaan dengan Allah, beriman sama kematian, beriman sama adanya pembalasan. Kayak depan mata gitu, akhiratnya tuh kayak deket banget. Itu tandanya orang yang bertakwa, tandanya nafsunya sudah naik kepada mutmainnah. Tu'min biliqa'ik tagna biataik, dia menjadi orang yang qanaah dengan apapun yang Allah kasih kepadanya. Karena Allah tuh kalau ngasih sesuatu Bu, udah yang paling pas. Ibu kalau mau ngelihat kehidupannya orang, gak ada yang ideal Bu. Dunia ini tidak pernah ideal buat siapapun. Nih Bu, saya kasih tahu beneran ini. Dunia tidak pernah ideal untuk siapapun. Kita gak bisa lihat misalnya, enak ya jadi dia ya, begini. Orang semua punya ujiannya masing-masing Bu. Enak ya jadi Ustazah Halimah ya, misalnya gitu ya. Apa misalnya? Orangnya ilmunya banyak, ya alhamdulillah. Tapi maksud saya dunia gak pernah ideal buat siapapun. Saya Bu sampai sekarang belum ada anak. Ideal apa gak ideal? Gak ideal. Bukan begitu? Halo? Betul apa enggak? Betul, gak pernah ideal dunia buat siapapun. Ada yang punya harta tapi dikasih sakit badannya. Kan begitu Ibu ya? Ada yang sehat-sehat aja tapi gak punya uang. Kan begitu ya? Dunia emang kayak begitu Bu, gak pernah ideal buat siapapun. Ada suaminya ganteng tapi miskin. Kan begitu ya? Ada yang suaminya kaya tapi sakit-sakitan. Ada yang suaminya kaya sehat juga tapi istrinya banyak. Kan begitu? Halo? Dunia tidak pernah ideal buat siapapun. Karena memang kita ini Bu tinggal di dunia bukan buat dunia tapi buat berbekal menuju akhirat. Yang paling bahagia hidup di dunia, yang paling bisa qanaah dan paling bisa bersyukur atas apapun yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Ya Bu ya, mudah-mudahan kita semua jadi hamba yang pintar bersyukur, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Yang terakhirnya tardha biqadaik, orang yang bertakwa, orang yang hatinya damai, yang selalu ridho dengan apapun yang Allah tetapkan. Dikasih sehat ridho, dikasih sakit ridho, dikasih banyak uang ridho, dikasih miskin ridho. Kan begitu ya? Punya suami ridho, suaminya diambil sama Allah ridho. Ya gitu. Disayang sama suami ridho, kurang disayang sama suami ridho juga. Alhamdulillah jadi banyak waktu buat ibadah. Karena suami itu kalau sayang banget Bu, kadang-kadang gak bolehin istrinya kemana-mana. Halo? Berarti yang bisa hadir di majelis ini kurang disayang nih suaminya. Enggak juga ya, disayang. Saya kan datangnya jarang-jarang. Jadi ridho sama apapun aja yang jadi keputusan Allah. Kita seringkali gak ngerti, tapi ibu-ibu saya kasih tahu, apapun yang Allah tetapkan itu yang terbaik. Kita kadang gak ngerti, tapi Allah ngerti, Allah tahu. Kita kadang kalau dikasih sesuatu yang gak enak, ya Allah, padahal itu Bu, itu yang terbaik buat kita. Ada nih orang ceritanya, lagi jadi musafir. Dia kemudian ada di satu jalanan kepengen berhentiin mobil gitu. Dia lewat, jalanannya sepi, jarang-jarang ada mobil lewat. Ada satu mobil bagus bener, lewat. Jadi dia berusaha berhentiin. Pak,
Mobilnya lewat aja. Aduh, dia kesel banget tuh. Aduh ya ampun, mentang-mentang mobilnya bagus, nggak mau berhenti begitu-begitu. Dia marah-marah ngomel-ngomel. Ya udah dia jalan aja dah. Lama nungguin mobil. Akhirnya ada juga mobil lain Bu lewat. Mobilnya itu kayak gerobak. Nggak ada AC-nya gitu kan. Mobilnya jelek gitu. Suaranya juga nyaring. Jadi dia sebenarnya malas naik mobil itu. Tapi subhanallah yang punya mobil berhenti malah. Mau numpang Pak? Ayo dah ikutan. Jarang-jarang loh di sini ada mobil lewat. Mendingan Bapak ikut aja. Ya udah nggak enak kan nolak orang udah berbuat baik. Dia masuk ke situ. Masuk ke mobil situ cerita-cerita ini itu ibu-ibu sekalian. Tahu-tahu pas dia ngelewatin ada satu tikungan, belokan bawahnya jurang, sampingnya gunung. Dia bilang berhenti Pak, sebentar berhenti. Dia keluar ibu-ibu sekalian, dia ngelihat ke tepi jurang, mobil yang tadi tuh udah ringsek, hancur di bawah jurang situ. Dia begitu lihat, ya Allah tuh mobil yang tadi, alhamdulillah tuh mobil tadi gak berhenti. Kalau dia tadi berhenti, mobil ini hancur di jurang dan saya ada di dalamnya. Kita tidak pernah tahu. Jadi di saat ada sesuatu hal yang terjadi yang gak enak di dalam hati kita, yang ridho sama keputusan Allah, sebab itu adalah yang terbaik. Mudah-mudahan nih, habis selesai puasa kita jadi pribadi-pribadi yang bertakwa, yang selalu beriman dengan hari perjumpaan kepada Allah, yang selalu qanaah dengan pembagian apapun yang Allah SWT berikan, dan yang terakhirnya yang selalu ridho dengan apapun yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Insya Allah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al nufusana mutmainnah tu'min biliqa'ik wa tagna' bi'ata'ik wa tarda biqada'ik birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. 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 Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah. Ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup majelis kita dengan sama-sama beristighfar. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dosa karena tidak qanaah, dosa karena kurang syukur sama pemberian Allah, dosa karena kita suka nggak ridho sama apa yang Allah kasih sama kita, dosa karena kita kurang imannya kepada hari akhirat. Mudah-mudahan diampunin semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita yang lain, dosa karena ghibah, karena namimah, karena bohong, dosa karena marah-marah,
dosa karena ngelihat pemandangan yang haram, dosa karena mendengar hal yang diharamkan. Dosa-dosa kita semuanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampun insyaallah. Ikuti sudah saya. Nastaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Nastaghfirullahaladzim. Nastaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Nastaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah ya Habiballah ya Nabi Allah. Ya Allah, ampunilah segenap dosa-dosa kami ya Allah. Semua yang berkumpul di tempat ini ya Allah, lihatlah catatan amal-amal perbuatannya. Dosa-dosa yang begitu berat kami tinggalkan ya Allah. Jadikanlah Ramadan kami ya Allah, menjadikan kami terselamatkan dari dosa-dosa kami, sehingga sesudahnya kami menjadi orang-orang yang lebih ringan meninggalkan dosa-dosa. Ya Allah, bantu kami untuk menjadi hamba-Mu yang bertakwa. Izinkan kami untuk senantiasa mendekat kepadamu ya Allah. Ya Allah, keberkahan dari para ulama-ulama kami, keberkahan dari para habaib-habaib kami, keberkahan dari para hubabah-hubabah kami ya Allah, sampaikanlah kepada kami ya Allah. Jadikan kami bisa mengerjakan seperti yang mereka kerjakan. Jadikan kami bisa memiliki hati seperti rasa hati mereka ya Allah. Jadikan kami bisa merasakan apa yang mereka rasakan ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dan jauhkan kami dari dosa-dosa kami ya Allah. Karuniakan kepada kami taubatan nasuha, menjadikan kami ringan meninggalkan perbuatan dosa ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kepada Engkau kami mohon rahmat-Mu ya Allah. Lihat semuanya dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Lihat semua yang hadir dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Lihat seluruh keluarga kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Anak-anak kami rahmati ya Allah. Anak-anak kami sayangi mereka ya Allah. Keluarga kami semua sayangi mereka ya Allah. Jangan ada di antara keluarga kami yang dekat dengan perbuatan dosa-dosa besar ya Allah. Jauhkan
seluruh keluarga kami, jauhkan kami dan seluruh keluarga kami dari seluruh dosa-dosa ya Allah, terutamanya dosa-dosa besar ya Allah. Jauhkanlah keluarga kami dari zina, jauhkanlah keluarga kami dari narkoba, jauhkanlah keluarga kami dari minuman keras, jauhkanlah keluarga kami dari pergaulan bebas, jauhkanlah keluarga kami dan seluruh keluarga kami dari ajaran-ajaran yang salah ya Allah. Allahumma ya Allah, bimbing kami ya Allah, biar kami dapat selalu menjadi hamba-Mu yang soleha. Karuniakan kehusyuan dalam sholat kami ya Allah, karuniakan kemampuan untuk ikhlas dalam setiap apapun yang kami lakukan ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah keridhaan-Mu sebagai puncak cita-cita kami ya Allah. Jangan jadikan dunia sebagai puncak tujuan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jangan biarkan kami dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertakwa padamu atau tidak menyayangi kami ya Allah. Allahumma ya Allah, anak-anak kami bimbing mereka ya Allah, biar sholatnya pada benar, ibadahnya pada benar, Qur'annya pada benar, nuntut ilmunya pada benar, biar jadi hamba-hamba-Mu yang saleh-saleha, biar jadi pasukannya Nabi Muhammad ya Allah, untuk menuju surga-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khotimah. Jadikan kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami di saat ajal menjemput kami adalah kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkahilah semua yang hadir di majelis ini ya Allah. Kabulkanlah segenap hajat-hajatnya ya Allah. Sehatkan zahir batinnya ya Allah. Sehatkan hatinya, sehatkan pikirannya, sehatkan badannya. Yang sedang sakit-sakit di antara kami sehatkan ya Allah. Sembuhkan Abah ya Allah. Sehatkan seluruh keluarga kami ya Allah. Dan yang sudah ada di dalam alam kubur ya Allah, bahagiakanlah mereka dalam alam kuburnya. Khususnya Ammi Abdul Ghadir ya Allah, dalam alam kuburnya, terangi kuburnya ya Allah, bahagiakan beliau dalam alam kuburnya ya Allah. Sampaikan kepadanya berita-berita yang menyenangkan tentang anak cucunya ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dawam fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan dapat diamalkan dalam kehidupannya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.